Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Setelah dikritik oleh para fans timnas Indonesia sebab jeblok di dua laga uji coba lawan Thailand dan Uzbekistan, bahkan ditahan imbang 0-0 oleh Suwon FC, pelatih timnas U20 Indra Syafri mengaku akan memakai jasa pemain keturunan. Katanya sih ada 8 atau 10 pemain keturunan yang sudah dipantau, tapi itu pun dengan syarat pemain keturunan tersebut sudah memiliki paspor Indonesia. Ini menurut kami kalau pemain keturunan tersebut main di luar negeri tentu sulit, sebab di luar negeri jangankan usia 19 tahun ke bawah, bahkan yang 20 tahun ke atas aja jarang loh yang punya paspor, apalagi paspor Indonesia. Dan untuk ngurusnya itu pun butuh waktu yang cukup lama, kecuali si orang tua pemain tersebut ada yang masih tinggal di Indonesia atau si orang tua pemain tersebut masih tercatat sebagai penduduk Indonesia. Makanya pemain-pemain seperti Chow Yun Damanik agak sulit sebab orang tuanya ini udah nggak lagi jadi warga Indonesia. Kalau orang tua si pemain ini masih tercatat sebagai warga Indonesia sih mungkin agak cepat ya, paling lama ya semingguan lah ngurus paspornya. Makanya kami masih penasaran, benarkah Indra Syafri akan pakai pemain keturunan dan siapa saja mereka? Uang kemarin aja di laga uji coba cuma pakai 2 kok, yakni Jidabin dan Mesa Gosal, itu pun dicadangkan loh. Sementara untuk timnas U23 ini kami pribadi pasrah ya soal nasib Sintayong. Dengan target 8 besar bahkan 4 besar yang dikatakan Sintayong, apakah mampu mewujudkan itu? Sebab Indonesia ini ada di grup yang sangat sulit loh, bersama Australia, Jordania, dan Qatar. Yang paling berat menurut kami adalah melawan Qatar, sebab Qatar tuan rumah. Wong di Piala Asia Senior aja yang di final kemarin Qatar ini dibantu wasit kok. Nih coba lihat video ini. Gol ini ke gawang Iran loh. Ini kan gol kontroversi, padahal ada VAR loh di situ. Australia jelas lawan yang sangat berat, sebab meskipun ini timnas U23-nya, tapi kita tahulah postur tubuh pemain Australia ini di atas rata-rata pemain kita. Dan Australia ini cerdik loh memanipulasi umur pemain. Dan buat kami, jika saja nama pemain-pemain seperti Elkan, Jenner, Struijk, Hubner, Lino, dan Rido serta Nando masih bisa dibawa, ya masih ada harapan. Tapi kalau pemain-pemain ini nggak dilepas klubnya, ya abis Sintayong. Kita nggak bisa ngandelin pemain Liga 1, meskipun kami ini selalu ngebahas Liga 1, tapi kalau untuk timnas kami nggak banget deh ngerekomendasiin pemain Liga 1 untuk diisi di timnas. Hancur pasti timnas, sebab ini levelnya bukan ASEAN tapi Asia. Dan kita pun belum tahu Sintayong ini bisa mendapatkan pemain apa enggak, pemain keturunan ya yang dicari. Kalau misalnya Sintayong dapatkan minimal 4 aja pemain keturunan ya yang bisa dipakai di timnas, ya kami pun masih ada harapan. Tapi kalau Sintayong cuma dapatkan 1 atau 2 pemain aja, ya kami cuma bisa berharap ada keajaiban buat timnas maupun keajaiban buat posisi Sintayong. Nah, sekarang kita akan berikan sedikit rekomendasi beberapa pemain keturunan di Eropa yang bisa diambil Sintayong ke timnas U23. Yang pertama adalah Tristan Goyer, Ajax U21, keturunan Maluku, berposisi sebagai bek tengah. Yang kedua Jadon Bonel, Ajax U21, keturunan Suriname Solo, winger. Yang ketiga Alvaro Henny, Ajax U21, keturunan Suriname Purwokerto, berposisi sebagai bek tengah. Yang keempat Tika De Jong, Groningen U21, keturunan Manado, gelandang serang. Yang kelima adalah Milano Jonatas, Vitesse U21, keturunan Maluku, berposisi sebagai penyerang. Yang keenam Miss Higlers 20, keturunan Manado, berposisi sebagai bek tengah. Yang ketujuh Ole Romeni, Utrecht, keturunan Medan, berposisi sebagai striker. Yang kedelapan Mauro Gilstrad, NEC Nijmegen, keturunan Bandung, berposisi sebagai striker. Yang kedelapan Sydney van Hooijdonk, Norwich City, Liga Inggris, keturunan Maluku, striker. Yang ke-10 Luka Evering, Go Eagle Ahead, keturunan Jakarta, bek kanan.
Yang ke-11 Neysoro Kasanwiryo, Rapid Vienna Jerman, keturunan Mojokerto bek kanan. Yang ke-12 Million Manhoop, Stoke City Inggris, keturunan Solo penyerang. Yang ke-13 Jim Croce, Vitesse U21, keturunan Jogja penyerang. Yang ke-14 adalah Rian Flamengo, Vitesse U21, keturunan Suriname Pati bek tengah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, 14 nama tadi itu cuma referensi aja. Misalnya Sintayong ambil 7 atau 8 pemain, kan bisa jadi opsi. Tapi yang jelas kita nggak tahu nih Sintayong ambilnya siapa. Sintayong harus ambil pemain keturunan sebanyak-banyaknya. Sebab klub Liga 1 pasti nggak akan mau ngelepas pemain ke timnas U23. Sebab bukan kalender FIFA. Apalagi kita tahu sebagian klub Liga 1 itu isinya para lokal pret. Jadi kalau Sintayong nggak dapatkan pemain diaspora, wassalam Sintayong. Kita beralih ke berita klub dari PSIS. PSIS baru aja memperpanjang kontrak Alfeandra Dewangga sampai 2027. Yang artinya pupus sudah harapan sejumlah klub Liga 1 yang mengajukan tawaran ke PSIS untuk Dewangga, seperti Persib, Persija, Arema, Borneo FC, dan Dewa United. Kabarnya setelah Dewangga akan ada sejumlah pemain lain yang segera diperpanjang kontraknya, dan mereka ini pemain-pemain yang tengah diincar oleh klub-klub Liga 1 seperti Ucil, Rian Ardiansyah, Wahyu Prastio, dan Paulo Gali. Uniknya Evan Dimas justru nggak ditawarin kontrak loh, dan ada kemungkinan Evan pun akan dipulangkan ke Arema di akhir musim ini. Lalu ini ada yang nanya juga, Bang, emang benar Pratama Arhan ini nggak akan bisa main di Liga Indonesia sampai 10 tahun lagi? Ya katanya sih kayak gitu. Ada perjanjian sama mertuanya, yakni Andre Rosade, yang si bosnya Semen Padang itu, kalau Arhan ini baru boleh balik ke Liga Indonesia itu kalau umurnya udah 31 tahun. Lagian ngapain juga sih ngerebutin Arhan, toh balik ke Liga Indonesia juga palingan bisa mainnya di PSIS sama Semen Padang doang kok. Kalau klub lain mah kagak bakalan bisa dia. Dari Madura United, berbeda dengan pelatih Persebaya Paul Muster yang meminta VAR ini ditunda, pelatih Madura United Maurizio Sousa justru jengkel saat tahu VAR ini ditunda. Menurut Sousa, dirinya sudah jengah dengan bobroknya wasit di Liga 1. Banyak hal yang terjadi di pertandingan bisa dihentikan oleh dan dibantu VAR. Mau di dimanapun di dunia, dia kasih kebenaran untuk sepak bola, ujar Sousa. Saya pikir dengan VAR, kesalahan itu tak akan banyak terjadi lagi. Saya ingin VAR secepatnya, mungkin setidaknya di akhir kompetisi, ujar Sousa. Cuma ada satu hal yang Sousa soroti, yakni soal wasit. Apakah wasit di Indonesia sudah ngerti aturan VAR atau belum? Salah satunya adalah saat pertandingan berhenti berapa lama pun itu akan tetap dihitung dan dimasukkan di injury time. Tapi wasit Indonesia mau itu berhenti 10 menit pun tetap injury time-nya ya segitu-gitu aja. Bener juga sih, kan akhirnya timbul pertanyaan nih. Kalau orang yang nggak berkecimpung di sepak bola secara langsung kayak kita nih, itu aja tahu kok kalau pertandingan berhenti itu waktunya tetap dihitung dan ditambahkan di injury time. Lah kok wasit Indonesia nggak pada tahu ya? Kan akhirnya timbul pertanyaan, ini wasit kalau lagi libur bertanding ngapain ya? Apa dugem gitu? Kan aturannya gini loh, sebagai perangkat pertandingan mereka kan harusnya lebih paham dong kalau soal ini. Ya paling nggak gini lah, nontonin gitu liga luar dan kejuaraan internasional yang ada VAR-nya gitu biar mereka ini lebih paham. Aneh juga sih otak para wasit kita ini. Jadi kan terkesannya kayak gini, wasit kita ini cuma ngasih kelonggaran buat yang bayar aja. Contoh, kalau tuan rumah lagi ketinggalan dan dia dikasih amplop sama tuan rumah, pasti injury time-nya lama deh. Meskipun nggak banyak kejadian ya di lapangan. Tapi kalau tuan rumah udah unggul, injury time belum habis, udah ditiup peluit, ya kan? Entahlah wasit kita. Dari Persib Bandung, 2 hari ditinggal Boyan Hodak, Goran Paulik mengaku belum menerapkan taktik apapun di latihan Persib. Dia cuma menggenjot fisik para pemain Persib. Sebab Paulik masih kesulitan mau menerapkan strategi apa.
Kita sama-sama tahu Paulik ini tipikal pelatih yang full menyerang karena emang Paulik ini spesialis penyerangan. Tapi permasalahannya Persib nggak ada penyerang. Contoh, misalnya Paulik ini mau main game internal, kan otomatis Paulik ini kan butuh 2 penyerang dalam satu grup kan. Lah, siapa yang mau dipasang lah, kan penyerangnya cuma DDS doang. Makanya dulu saat kami ini ngobrol bareng bos Persib dan Luis Milla waktu itu ya, kami ini pernah bilang Persib ini harus nambah striker yang banyak. Dan waktu itu Luis Milla bilang apa? Yang bisa cetak gol itu bukan cuma penyerang, tapi juga dengan bisa kolektivitas. Itu kata dia. Sekarang terbukti kan ucapan kami, kolektivitas oke, tapi kan ujung-ujungnya adalah final pass dan tujuan akhirnya adalah bisa nyetak gol. Ya kalau nggak bisa nyetak gol, buat apa kolektivitas? Karena Hodak dan Paulik pun pernah bilang tujuan sepak bola itu nyetak gol dan menang, nggak peduli apapun caranya. Yang penting nyetak gol dan menang. Sebab itulah di era sepak bola modern seperti sekarang ini tujuan utamanya seperti itu. Kita ambil contoh Persija Jakarta aja yang punya 4 striker, yang di Simic, Almeida, Aji, dan Samosir. Itu aja susah kok buat nyetak gol. Lah ini Persib cuma punya DDS. Oke lah, nggak masalah nggak punya banyak striker, nggak apa-apa, asal lini kedua dan wingernya ini tajam. Semisal Borneo FC ini punya 5 striker plus 3 winger yang tajam seperti Lili Pali, Teren, dan Sihran, kan akhirnya saling melengkapi lini depan. Tajam juga kan lini depan. Lah Persib yang diandelin siapa? Udahnya lini tengahnya bapuk, cuma ngandelin Dado sebagai pemotong rumput. Wingernya cuma ngandelin Ciro. Ya gimana mau nyetak gol? Ada Ferdiansa dan Arsan jarang dipakai. Ya udah ambrol. Dari Persebaya, Hernando Ari mulai berangsur pulih. Ini kabar bagus nih buat Persebaya dan timnas juga. Di sisi lain, Song Uyong masih berkutat dengan cedera. Ada sih satu pemain baru, tapi nggak bisa dipakai juga, yakni Andik Firmansyah. Katanya nih resmi nih diambil dari Persiraja, tapi belum diumumkan, dan ini baru diumumkan di akhir musim nanti. Selain Andik, ada nama Hansa Muyama, Sani Rizky, Wahyu Subo, dan beberapa pemain lain katanya sih udah diikat oleh Persebaya, tapi musim depan baru diumumkan. Persebaya sendiri kabarnya akan uji coba nih dengan salah satu tim Liga 1, tapi kalau ini nggak bisa ya Persebaya kabarnya akan uji coba dengan timnas Brunei Darussalam. Ya ini sih balik lagi karena ada Paul Musternya yang mantan direktur teknik Brunei Darussalam, tapi ya kita lihat nanti benar apa enggak. Dari Persija Jakarta, pihak Persija meminta Sintayong merekrut Rian Flamingo untuk dibawa ke timnas U23. Bukan tanpa alasan Persija meminta Rian ini dibawa ke timnas, sebab Persija memang sudah lama mengincar Rian Flamingo. Rian ini masuk dalam program jangka panjang Persija yang nantinya akan menggantikan posisi Maman Abdurrahman dan Hansa Muyama di lini belakang Persija. Rian ini rencananya akan berduet dengan Mesah Gosal Osman yang keturunan Sudan. Dengan bergabungnya Rian di timnas, Persija yakin akan lebih mudah melobi Rian untuk masuk ke Persija Jakarta. Dan untuk striker sendiri, kabarnya Thomas Doll sudah mengunci satu striker asing untuk musim depan. Dan bisa ditebak ya, striker ini bukan dari Brazil loh. Siapa ya? Kami pun penasaran. Kalau striker itu bukan asal Brazil ya, ini wajar sih, sebab ya bisa ditebak. Doll ini memang jarang banget loh memakai jasa striker asal Brazil selama dia menjadi pelatih ya. Di Hamburg SP dia nggak pakai sama sekali striker Brazil. Di Dortmund pun sama. Terus di Al Hilal pun sama. Cuma di Hannover aja yang dia pakai striker asal Brazil, itu pun peninggalan dari pelatih sebelumnya ya. Jadi berdasarkan riwayat ini memang wajar kalau Thomas Doll ini atau Persija ini kemungkinan akan merekrut striker tapi bukan dari Brazil. Karena memang kita tahu lah Thomas Doll ini kurang suka dengan striker asal Brazil. Kalau tebakan kami tetap dari Jerman.